Ayahku adalah dewa perang. Bab 59. Lalu, terdengar ledakan tawa sarkastik. Bahkan Jiang Ye tertawa terbahak-bahak setelah tertegun sejenak. Ye Zilu menggelengkan kepalanya, "Saudara Ye, hal apa yang kamu undang?" "Seorang penipu. Bagaimana bisa ada hantu di dunia ini?" Ye Zihong berkata dengan marah, "Ini pasti penipu, dan dia dirasuki oleh hantu. Pada usia berapa, hal seperti ini akan terjadi?" Jiang Ye akhirnya menyadari apa maksud kata-kata Guan Qianjun sebelum memasuki rumah. Tuan Song tertawa terbahak-bahak hingga dia terjatuh ke depan dan ke belakang. "Saya telah hidup selama 83 tahun dan belum pernah melihat hantu. Tanpa diduga, saya mendengar dari seorang pemuda bahwa dia dirasuki hantu. Anak muda, ini bukan cara Anda ingin menipu. Kamu." Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang terkejut. Mata terbuka lebar, luar biasa. Melihat orang tua yang sedang menggigit seseorang itu justru menunjukkan ekspresi ketakutan setelah Guan Qianjun mendekat, dan terus mundur hingga seluruh tubuhnya menempel di sudut. Meski dia masih meraung dengan ganas, terlihat jelas ketakutan di matanya. Guan Qianjun terus mendorong ke depan, memaksanya membuat postur aneh lainnya. Kedua kakinya terangkat ke dinding, dan tubuh bagian atasnya terus menyusut ke dalam, hampir berubah menjadi posisi terbalik. Sebuah kepala terangkat ke atas begitu keras hingga bagian belakang kepalanya hampir menyentuh bagian belakang, dan ia meraung lebih sedih ke arah Guan Qianjun. Sebelumnya tampak seperti anak kecil yang tersenyum, tetapi sekarang seperti anak kecil yang menangis, dan tangisannya sangat menyedihkan. Guan Qianjun tiba-tiba meraung. "Jangan keluar dulu." Hanya dalam 6 kata, momentum tak berujung melonjak ke sekeliling. Tiba-tiba, semua orang ketakutan. Bahkan organ dalamku terasa seperti akan hancur. Bahkan kaki Jiang Ye pun terasa lemas. Setiap orang. Ada pemandangan samar-samar ribuan pasukan yang berlari kencang di depan mata saya, dan saya juga seolah melihat sesosok tubuh yang tinggi dan perkasa berdiri sendirian di depan ribuan tentara. Dengan suara gemuruh, orang-orang terjatuh. Ini luar biasa dan luar biasa. Bahkan, itu membuat seluruh ruangan bergetar. Orang tua yang berdiri terbalik di dinding mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan dan menggelengkan kepalanya seperti mainan, seolah-olah dia sedang memohon atau memohon belas kasihan. Guan Qianjun menurunkan nadanya, tapi nadanya lebih kuat dan penuh kekuatan. "Kembali. Tidak. Keluar. Ayo." Tiba-tiba, tubuh lelaki tua itu ambruk ke tanah. Bayangan merah samar-samar keluar dari tubuhnya, sangat kecil, setelah diperas, seperti asap merah samar, melayang di udara, dan tidak lama kemudian, berubah menjadi bentuk manusia. Anggota badan dan kepala perlahan terungkap, diikuti dengan fitur wajah. Tidak lama kemudian, seorang gadis kecil melayang di sana, dia tampak berusia 6 atau 7 tahun. Dia mengenakan pakaian yang sangat aneh, yaitu sepotong kain yang dilubangi dan dipasang di atas kepalanya. Sepotong kain ini seharusnya berwarna putih, tetapi telah berlumuran darah, darahnya merah dan dipenuhi bau darah yang tidak sedap. Begitu dia muncul, angin kencang tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Fitur wajahnya berubah, hampir berubah bentuk, dan mata merah darahnya menatap tajam ke arah Guan Qianjun. Dia awalnya penuh dengan keganasan dan kekejaman, tetapi di bawah tekanan Guan Qianjun, dia segera berperilaku baik seperti anak yang tidak bersalah, dia bingung dan gemetar. Setelah bertahan beberapa saat, dia tiba-tiba meraung. "Rasanya seperti aku merasakan duka yang tak terhingga, bahkan air mata yang kutangiskan pun dipenuhi darah merah tua." Teriakan ini sangat mirip dengan tangisan lelaki tua itu sebelumnya, namun suaranya sangat kekanak-kanakan. Saat ini, semua orang di sekitar tercengang. Kenapa? Gadis kecil yang menakutkan itu benar-benar muncul. Mungkinkah penyakit ini benar-benar disebabkan olehnya? Anda tidak bisa melihat sekilas bahwa dia bukan pembohong. Ya. Bukan hanya dia bukan pembohong, dia juga seorang master. Seperti yang diharapkan, orang tidak bisa dinilai dari penampilan mereka. Untungnya, dia mengambil tindakan lagi pula, kalau tidak. Semua orang merasa malu, terutama Tuan Song. Jiang Ye sangat gembira hingga dia hampir menangis, seperti yang diharapkan dari Tuan Guan, dia sangat luar biasa. "Kami mengundang begitu banyak dokter terkenal Tiongkok dan asing, dan mereka semua mengira paman saya mengidap penyakit aneh. Saya tidak menyangka. Dia benar-benar hantu. Tuan Guan, aku hampir salah menyalahkanmu. Tapi, hantu ini terlalu lemah kan? Sepertinya dia ketakutan setengah mati." Kemudian, dia berjalan mendekat dan menatap gadis kecil itu. "Bagaimana kamu bisa masuk ke tubuh pamanku? Apa yang ingin kamu lakukan?"
Jiang Ye, sebagai Raja Zhongling, awalnya ingin memamerkan otoritasnya di depan hantu perempuan kecil itu, tetapi dia tampak pemalu dan mudah ditindas. Siapa tahu, gadis kecil pemalu itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang melengking dan tiba-tiba menjadi sangat ganas. Kedua tangan kecil itu langsung berubah menjadi cakar yang menakutkan. Tiba-tiba bergegas ke arahnya. Untungnya Jiang Ye mampu mengelak dengan cepat, namun ia juga terkena pukulan di bahunya, semburan darah berceceran, dan sebenarnya ada beberapa bekas darah, bahkan cukup dalam hingga memperlihatkan tulangnya. Rasa sakit itu menyebabkan Jiang Ye gemetar dan berteriak, "Ada apa dengan hantu perempuan kecil ini? Bukankah dia baru saja sebaik domba kecil?" Tiba-tiba dia menjadi begitu kejam lagi. Guan Qianjun berkata, "Kamu sebaiknya tidak memprovokasi dia, dia bukan jiwa biasa, dia dimurnikan dengan 5 racun dan iblis darah. Tampaknya pamanmu telah menyinggung seseorang, dan orang yang dia sakiti sungguh luar biasa." Melihat seluruh negeri, hanya ada sedikit master yang dapat menggunakan 5 racun dan kejahatan darah untuk membunuh orang, dan sebenarnya ada beberapa di daerah kecil ini. Semua orang bahkan lebih ngeri. Jiang Ye mencengkeram lukanya erat-erat dan berkata dengan gigi terkatup, "Siapa yang begitu berani? Beraninya menyakiti pamanku dengan cara yang begitu keji?" Guan Qianjun tidak berkata apa-apa dan perlahan berjalan menuju gadis kecil itu. Gadis kecil yang awalnya menunjukkan gigi dan cakarnya dengan cepat kembali ke penampilannya yang pemalu. Cucu sangat menyedihkan hingga air mata keluar dari matanya. Ekspresi, "Jangan datang, jangan sakiti aku," tertulis di seluruh wajah kecilnya. Ini hampir seperti sebuah pertunjukan. Jiang Che, yang terengah-engah kesakitan, melihatnya dan mengertakkan gigi. Gadis hantu kecil ini pandai berpura-pura, bukan? Semua orang di sekitar memandangnya dengan bingung. Ye Zilu bergumam, "Apa yang terjadi? Mengapa gadis hantu kecil ini begitu galak terhadap saudara Ye, tapi begitu takut pada Tuan Guan?" Jiang Ye tiba-tiba mendapat ide dan berkata dengan keras, "Saya, Jiang Ye kecil, bisa jadi sebaik Tuan Guan. Apakah Anda ingin membandingkan? Tuan Guan adalah orang yang memimpin ribuan pasukan, dan aura pembunuhnya sangat dingin. Apalagi hantu perempuan, meskipun jumlahnya 10.000, mereka akan ditekan oleh Tuan Guan, dan mereka tidak akan berani bergerak." Dia benar. Hantu yang dilatih dengan 5 racun dan iblis darah bukan lagi sekadar hantu jahat, mereka adalah hantu super. Meskipun dia hanyalah seorang gadis kecil, begitu dia menunjukkan kekuatannya, 80 Tuan Baer tidak akan bisa menghentikannya, dan mereka semua akan dibunuh. Hanya Guan Qianjun, dewa perang tertinggi, yang mampu menekan gadis kecil itu sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak berani mengambil nafas hanya dengan memamerkan aura pembunuh di tubuhnya. Semua orang tiba-tiba sadar. Mereka semua memandang Guan Qianjun dengan kagum. Termasuk Tuan Song. "Itu dia." Pantas saja saat Tuan Guan meraung barusan, seluruh tubuhku tiba-tiba meledak, seolah-olah aku tiba-tiba berada di medan perang. Tuan Guan pasti dewa perang. Dan levelnya cukup tinggi. Ah! Dia memikirkan sesuatu dan berteriak keras, "Anda, nama keluarga Anda adalah Guan." "Tuan Guan. Kalau begitu, Anda." Bab 60. Berbicara tentang ini, saya sangat bersemangat hingga hampir meledak di tempat. Seorang lelaki tua berusia 80-an. Dengan gemetar, dia berlutut ke arah Guan Qianjun. Dia terdiam. "Kamu. Aku tahu siapa kamu. Aku sangat bingung sehingga aku sebenarnya menyinggung perasaanmu. Aku pantas mati. Mohon maafkan aku atas tabrakan itu." Dia memandang ke arah orang-orang yang tercengang itu. Dia berteriak dengan tegas, "Mengapa kalian semua berdiri di sana? Cepat berlutut, dia." Sebelum dia selesai berbicara, Jiang Ye dengan cepat bergegas ke arahnya, mengangkat jari telunjuk ke mulutnya, dan mendesis. Meski orang-orang di sekitarku belum mengerti, tapi Tuan Song yang sangat dihormati bahkan berkata untuk berlutut. Ditambah dengan kekuatan yang keluar dari Guan Qianjun. Mereka berlutut karena cipratan air. Jika ada orang lain yang hadir, mereka pasti akan tercengang saat melihat pemandangan ini. Orang-orang ini, mereka semua adalah orang-orang terbaik di Kabupaten Zhongling. Mereka sebenarnya berlutut di hadapan seorang pemuda berusia 20-an. Guan Qianjun berkata dengan tenang, "Semuanya, bangun dan baringkan orang tua itu di tempat tidur. Dia tidak akan mendapat banyak masalah. Setelah saya menyelesaikan tugas, saya akan meresepkan 2 obat untuknya dan meminumnya untuk memulihkan energinya. Sekitar setengah bulan, pada dasarnya kembali normal." Dia menunjuk gadis kecil itu tanpa berkata apa-apa,
Tetapi gadis itu segera mengerti, mengangguk, dan dengan cepat berbalik dan berjalan keluar. Guan Qianjun segera menyusul. Jiang Ye menoleh dan berteriak, "Mengapa kamu berdiri diam? Mengapa kamu tidak membantu pamanku ke tempat tidur secepatnya? Pamanku pasti baik-baik saja. Aku tahu jika kamu mengundang Tuan Guan, kamu pasti bisa bunuh Buddha dan setan." Tuan Guan sungguh hebat. Dia menari dengan bangga dan bergegas. Guan Qianjun mengikuti gadis kecil yang tidak menentu itu ke halaman belakang. Gadis kecil itu berjalan ke pohon persik di sudut, menoleh sedikit, menatap Guan Qianjun dengan takut-takut, dan menunjuk ke bawah. Guan Qianjun meminta Jiang Ye mencari seseorang untuk menggali di sana. Jiang Ye segera meminta beberapa pengawal untuk naik. Setelah 5 atau 6 menit, mereka menggali sebuah guci kecil, dan bukaannya ditutup dengan lumpur kuning. Guan Qianjun melambaikan tangannya dan menyuruh pengawal itu pergi. Dia berjongkok di samping guci dengan ekspresi serius, mengangkat satu jari dan mengetuknya dengan ringan. Lumpur kuning itu runtuh. Berikutnya, bayangan hijau melompat keluar dengan sangat cepat dan menggigit jarinya dengan keras. Orang-orang di sekitarnya berseru. Guan Qianjun sudah menduganya dan mencubit bayangan hijau itu dengan kedua tangannya. Ini adalah ular kecil berwarna hijau giok, panjangnya sekitar 20 cm, meskipun Guan Qianjun mencubitnya sejauh 7 inci. Ia terus memutar dan membuka mulutnya hingga memperlihatkan taringnya. Guan Qianjun tersenyum menghina, "Hal kecil sepertimu, beraninya kamu membuat masalah denganku." Dia berbalik untuk melihat gadis kecil itu dan memarahi, "Jangan masuk dulu." Gadis kecil itu mengangguk dengan cepat, mengguncang tubuhnya, dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam kecil berlari menuju ular hijau. Tiba-tiba ular hijau itu menjadi patuh, bahkan menundukkan kepalanya, menutup mulutnya, dan mengusap punggung tangan Guan Qianjun dengan penuh kasih sayang. Lebih baik mengatakan itu keintiman daripada sanjungan. Guan Qianjun menusuk ujung jarinya, meneteskan setetes darah ke kepala ular hijau itu, dan dengan cepat menenggelamkannya. Ular hijau itu kaget dan menjadi lebih patuh. Saat ini, banyak orang juga datang, melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa berbalik. Mengapa ular hijau kecil yang tadi begitu galak tiba-tiba berubah menjadi kesayangan? Juga, di manakah hantu perempuan kecil berbaju merah? Guan Qianjun tidak terlalu memperhatikan dan berbicara dengan tenang. Kata-katanya membuat semua orang bergidik. Bahkan Jiang Ye merasakan aliran udara dingin keluar dari tulang ekornya. Guci ini berisi abu gadis kecil itu. Menurut komunikasi Guan Qianjun sebelumnya dengannya, dia adalah seorang gadis kecil tak berdaya yang tinggal di panti asuhan. Suatu malam dia tiba-tiba ditangkap dan dibunuh dengan cara yang brutal. Ia pun membubuhkan darahnya pada selembar kain putih dan menempelkan kain itu pada tubuhnya. Rasa sakit dan kebencian yang tak ada habisnya mengubah gadis kecil itu menjadi hantu. Gangster itu juga membakarnya menjadi abu, memasukkannya ke dalam guci, dan menaruh 5 jenis racun di atasnya. Guci itu disegel, dan racun bertarung sengit di dalamnya. Pada akhirnya, ular hijau kecil yang sangat berbisa itu menang. Itu sama dengan sumber energi gadis kecil itu. Dengan cara yang aneh dan jahat ini, 5 iblis darah beracun dimurnikan, dan ular hijau kecil membuat gadis kecil itu dirasuki hantu, dan menyiksa lelaki tua itu sampai mati. Setelah mengatakan ini, Guan Qianjun menambahkan, dia juga mengatakan kepada saya bahwa dia adalah seorang pria botak setinggi sekitar 1,75 meter dengan tanda lahir hitam di kepalanya. Dia laki-laki, dan seorang veteran berusia 70-an melakukannya. Ciri-cirinya begitu sudah jelas, kamu harus mengetahuinya. Jiang Ye tiba-tiba gemetar dan berteriak dengan cepat, saya tahu siapa bajingan itu, dan saya juga tahu tujuannya. Dia hanya ingin membunuh paman saya. Paman saya juga berada di Kabupaten Zhongling. Dia sangat penting dan penting pendukungku. Bunuh pamanku sampai mati. Jika pendukungku jatuh, dia akan mampu bersaing denganku untuk memperebutkan wilayah. Sungguh hati yang kejam. Trik jahat apa yang ada untuk menyerang pamanku? Aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Bajingan pergi. Tiba-tiba dia berbalik dan segera memanggil pengawal itu untuk menjelaskan. Guan Qianjun berkata tanpa ekspresi, Abu, tolong pilih tempat harta karun Feng Shui yang lebih baik dan kuburkan mereka. Saya ingin ular hijau kecil itu. Melihat ular hijau kecil itu dengan patuh melingkari tangannya, Guan Qianjun sangat senang. Ini adalah senjata ajaib. Tentu saja ular hijau kecil itu bukanlah ular berbisa biasa. Ia dimiliki oleh gadis kecil itu dan menjadi senjata pelindung. Ini sudah cukup kuat sekarang. Jika Anda punya waktu di masa depan, dapatkan barang bagus dan sempurnakan, itu akan menjadi lebih kuat.
Akan lebih tepat jika memberikannya pada Qian-Qian. Kembali ke ruang tamu, Su Haitang yang gelisah segera berlari dan hampir melemparkan dirinya ke pelukannya. Dia mengulurkan dua tangan ramping dan meraih lengannya. Kakak ipar, kamu akhirnya kembali. Aku takut setengah mati. Aku selalu khawatir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Guan Qianjun tertawa. Melihat ke dalam, Qian-Qian dan pamannya cukup nyaman. Duduk bersila di sofa besar, menyantap aneka jajanan dan buah-buahan di meja kopi dengan nikmat. Melihat Guan Qianjun masuk, Qian-Qian hanya melambai padanya, "Hei, kamu kembali begitu cepat. Aku bahkan belum makan. Makanan ringan di sini enak, bukan begitu, Paman?" Melihat kedua orang yang mengemil itu, Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangannya, menepuk lembut kepala kecil Su Haitang, dan berkata dengan nada menggoda, "Lihat, kakak dan keponakanmu lebih tenang darimu, tapi kamu merasa pantatmu terbakar karena kecemasan." Su Haitang tersipu, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan genit, "Mengapa kamu tidak punya pantat?" "Kakak ipar, aku merasa sedikit canggung ketika kamu berbicara denganku seperti ini." Ekspresi pemalu itu mengungkapkan pesona yang tak terbatas dan semacam pesona. Itu adalah pria yang tidak bisa tidak melihatnya. Guan Qianjun tersenyum acuh tak acuh, berjalan ke arah Qian-Qian, dan berkata secara misterius, "Sayang, izinkan aku memberimu hadiah." Qian-Qian mengedipkan matanya yang besar, "Mengapa kamu tiba-tiba memberiku hadiah? Hari ini bukan hari ulang tahunku. Apakah kamu mau aku memanggilmu ayah lagi?" Menghadapi gadis kecil hantu itu, Guan Qianjun tidak berdaya. Su Haiyun datang dan berkata dengan bodoh, Aku ingin hadiah juga, aku ingin Transformer besar." Jiang Ye dan yang lainnya masuk setelah membalut luka mereka. Mendengar ini, dia tertawa dengan berani, "Adikku menginginkan Transformers, kan? Oke. Aku akan meminta seseorang untuk membelinya sekarang. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, aku akan membelikannya untukmu." Dia menatap Qian-Qian lagi, sedikit tersanjung, "Putri kecil, hadiah apa yang kamu inginkan?" Bersambung.